Baik, mari kita lanjutkan ya pembahasan kita. Kita sudah membahas tentang ekstraksi ciri yang basisnya warna dan juga bentuk. Sekarang kita bahas yang berbasis tekstur. Ya. Nah, apa perbedaan antara tekstur dengan warna dan bentuk? Ya, karena mungkin eh, bingung ya, apalagi sih ini tekstur ya. Nah, kalau tekstur ya itu biasanya dia melihat pada pola. Ya, jadi pola yang ada pada permukaan objek. Ya. Apakah ada pola tertentu, keteraturan tertentu, atau kekasaran tertentu yang sifatnya itu dia teratur ya pada permukaan objek. Yang dilihat ya dianalisis adalah variasi intensitas piksel ya untuk mendeskripsikan sifat dari tekstur ya. Nah, cocok untuk aplikasi yang mana pola permukaan objek lebih relevan daripada bentuk. Ya, contoh misalkan kita ingin mengenali eh, pola yang berulang ya, contoh misalkan batik ya, itu kan pola berulang ya. Kalau mungkin batiknya polanya besar ya mungkin itu bisa menggunakan yang berbasis bentuk, tapi kalau dia itu kecil dan banyak yang berulang ya maka menggunakan yang berbasis tekstur itu lebih lebih baik daripada menggunakan yang berbasis bentuk ya. Kemudian contoh misalkan kita ingin mengenali permukaan ya, apakah permukaan itu kasar atau halus ya. Eh, nah, itu juga bisa menggunakan yang berbasis tekstur. Ya. Ya. Oke, kita akan bahas dua metode ya ekstraksi yang berbasis tekstur. Yang pertama adalah GLCM, yang kedua adalah LBP nanti ya. Pertama kita akan lihat ya GLCM ini apa ini GLCM ya. Ini salah satu teknik untuk memperoleh ciri statistik dengan menghitung kemunculan hubungan ketetanggaan. Ya. GLCM itu apa sih? Gray Level Co-occurrence Matrix. Ya, jadi pertama kita lihat dari namanya ya, Gray Level. Maka kita konversi gambar kita itu ke gray ya, ke gray sehingga hanya ada satu channel ya. Kenapa? Karena sebenarnya eh, tekstur itu tidak melihat ke warna apa yang dominan ya. Tekstur itu tidak sampai ke informasinya tidak sampai ke arah sana ya. Tapi dia hanya melihat ke arah permukaan. Jadi intensitasnya yang dia lihat sehingga diubah ke grayscale itu dalam banyak kasus itu malah memudahkan dalam menganalisis tekstur. Maka dilakukan proses pertama dari GLCM ini pasti mengubah citra itu ke grayscale sehingga hanya satu level. Kemudian kita lihat ya, ada kata co-occurrence matrix. Co-occurrence, kemunculan bersama ya, kemunculan bersama ya. Jadi kemunculan bersama misalkan antara pixel 0 dengan 0. Berapa kali dia muncul bersama? Bersamanya bersama gimana maksudnya ya? Bersama dalam jarak dan juga arah tertentu. Ya, gitu ya. Jadi setiap nilai pixel itu akan dilihat berapa kali muncul bersama. 0 dengan 0, 0 dengan 1, 0 dengan 2, ya, 0 sampai 255, ya. Kemudian 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 sampai 255 gitu. Terus, sehingga nanti akan menghasilkan matriks yang keukuran matriks ini ukurannya adalah sesuai dengan gray levelnya ya. Kalau misalkan kita gray levelnya tadi kita tentukan kita mau 256 gray level ya, maka nanti ukuran matriksnya adalah 256 kali 256 ya. Tapi kalau misalnya kita mau gray levelnya nggak usah seperti itu, oke, kita lakukan kuantisasi ya. Nah, bisa menjadi lebih compact, menjadi lebih apa namanya, lebih kecil, menjadi lebih ringan ukuran matriksnya. Tapi tadi kita sempat singgung ya, kalau kuantisasinya terlalu ekstrim, maka nanti bisa jadi eh, fiturnya itu tidak cukup eh, representatif ya dalam mendeskripsikan objek dalam citra ya. Sebaliknya kalau terlalu rigid ya, terlalu besar ya, maka bisa jadi akan muncul sparse yang
terlalu banyak ya. Oke, nah ini ya. Concurrence itu berarti kejadian bersama, yaitu jumlah kejadian satu level nilai intensitas pixel bertetangga dengan satu level nilai intensitas pixel lain dalam jarak D dan orientasi theta sudut tertentu. Orientasinya ya, kita mengikuti ya empat arah ya, yaitu 0 derajat ya, 0 derajat segini ya, 45, 90 dan 135. Jadi hanya representasinya itu hanya empat arah saja sebenarnya. Bagaimana dengan arah ini ke sini? Yaitu dianggap 0 derajat saja. Ya, ini ini ke sini dianggap 0 derajat. Ya, berarti kemunculannya nanti dihitung dari sini ke sini. Gitu. Ya. Ya. Orientasi pada umumnya bentuk dalam empat arah sudut. Ya, sedangkan jaraknya itu bisa variatif. Tapi biasanya kita tidak pilih tidak pilih terlalu jarak yang terlalu besar ya. Apakah jaraknya hanya jarak 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel, ya. Karena tekstur itu biasanya dia sifatnya halus sehingga jarak antara piksel yang membuat pola tekstur itu biasanya tidak tidak terlalu jauh. Oke, Em, oke GLCM ini ya sederhananya ya dia akan menghitung ya pada setiap dimensi ya untuk nilai piksel I dengan nilai piksel J akan dilihat kalau eh, nilai piksel I dan J ini ya itu ada ya kemunculan bersamanya ada maka dan diberi nilai 1. Jika tidak akan 0 ya. Setiap ketemu bersama 1, ketemu lagi tambah lagi 1, ketemu lagi tambah lagi 1 ya. Ini P ditambah eh, delta X, Q ditambah delta Y ini merujuk kepada si separation vector ini ya. Sedangkan I, P, Q ini intensitas ya, intensitas pada posisi P dan Q. Ya. Ini I, J ini adalah piksel I, piksel nilai piksel dengan nilai I, J ini piksel dengan nilai J. Jadi jika pada posisi P, Q ketemu I, kemudian pada posisi P tambah delta X, Q ditambah delta Y, ini delta X, delta Y dapat dari mana sih? Dari yang tadi, D dan juga theta. D dan juga theta. Ya, kalau D-nya misalkan 1, tetanya 0, maka delta X-nya itu 1, delta Y-nya 0. Ya, ya. Kalau misalkan jaraknya 0 nih, mohon maaf, sorry, orientasinya 0 derajat. Ya, maka kan jaraknya dilihat dari sini ke sini. Nah, ini kan jarak X-nya 1, tapi jarak Y-nya 0, tidak berbeda tingginya. Tapi kalau misalnya tetanya 45, sini misalkan, ya, maka jaraknya di sini X-nya jaraknya 1, delta X-nya 1, delta Y-nya juga 1. Nah, cara melihatnya seperti itu. Oke, berikutnya ya kita melihat ya ini contohnya ya di LCM ya kita ambil blok ini ya blok ini kita punya pikselnya seperti ini ya kemudian dengan kuantisasi ya eh, 4 level ya dengan kuantisasi 4 level berarti kita punya eh, matriks ya matriks seperti ini ya kuantisasi 4 level. Kuantisasi 4 level ya maka eh, nilai 211 ini dikonversi menjadi 3 ya kuantisasi 4 level berarti kan eh,
pixel nilai 0 sampai sampai 63 itu dikodekan 0 ya. Kemudian 64 sampai 127 dikodekan 1 ya. 128 sampai 191 itu dikodekan 2 dan 192 sampai 255 dikodekan 3 ya. Jadi 211 ini dikodekan 3, 191 dikodekan 2, seterusnya ya. Ya, kuantisasi dulu ke 4 level baru kemudian dibuat co-occurrence matriksnya ya. Co-occurrence matriksnya jadi misalkan ini 0 dan 0 ya. 0 dan 0 ini untuk delta X-nya 1, delta Y-nya 0. Maka jaraknya 1 ya, delta Y-nya 0 berarti tetanya 0 derajat ya. Tetanya 0 derajat. Berarti yang sebelah kanan, yang tetanggaan sebelah kanan. Ini untuk pixel 0 dengan 0. Maka kita hitung saja ini. Berapa kali pixel 0 dengan 0 itu bertetanggaan sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Pas ya. Nah, di sini 28. Ini 0, 1 ya. Maka berapa kali 0 bertetangga dengan 1 di sebelah kanannya? Nah, kita lihat tidak ada. Ya, maka di sini 0 ya. 0, 2. Maka berapa kali 0 itu bertetangga dengan 2 di sebelah kanannya? Kita lihat juga tidak ada ya. Yang 3 ini misalkan ini 3, 3, 1. Berarti berapa kali 3 bertetangga dengan 1 di sebelah kanannya? Kita lihat ada 3. 1, 2, 3. Maka di sini diisi 3. Ya. 0, maaf, 3, ini di sini 2. Berarti berapa kali 3 bertetangga dengan 2 di sebelah kanannya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu yang disebut dengan co-occurrence ya. Kemunculan bersamaan pada jarak dan juga sudut tertentu. Atau kita bisa menggunakan juga notasi delta X, delta Y tertentu. Ya, kalau misalkan jaraknya 1, tetanya 0, ya delta X-nya 1, delta Y-nya 0. Jaraknya 1, tetanya 45, ya, maka delta X-nya 1, delta Y-nya 1. Jaraknya 1, tetanya 90, maka delta X-nya 0, delta Y-nya 1. Jika jaraknya 0, tetanya 135, maka delta X-nya min 1, delta Y-nya 1. Jadi yang nanti mungkin memiliki nilai negatif itu adalah di delta X. Karena sudutnya kan yang disepakati 0, 90, 0, 45, 90, dan 135. Ya, ini contoh LCM ya. Jadi dari sini, ya ini gray level ya. Nah, ini hanya representasi tingkat keabuannya ya. Ya ini uh, nilainya seperti ini ya. Nah, dari matriks GLCM tadi ya diekstraksi lagi deskriptornya ya. Yang di sini deskriptornya itu biasanya menggunakan formula statistik. Formula statistik, fungsi statistik. Jadi bukan GLCM-nya yang dimasukkan sebagai fitur, bukan. Ya, bukan matriks GLCM yang dimasukkan sebagai fitur. Walaupun apakah bisa boleh-boleh saja sebenarnya, tapi dalam penelitian yang pernah dilakukan ya di sini ya eh, lebih efektif kalau menggunakan formula statistik. Ya. Apa saja? Ya ini bisa kita lihat ya. Mengartikan moment, contrast, correlation, variance, cross difference moment, sum of rate, sum variance, dan seterusnya. Ya. Nah ini masing-masing ada formulanya sendiri-sendiri ya. Nah ini ya. Ada energi,
Ada entropi, ada kontras, ada inverse difference moment, ya. Ada ASM, angular second moment, ya. Ada correlation, ada variance, ya. Nah, jadi dari situ, ya. Nah, ini ya kita dapatkan ya, misalkan ini keukuran matriks, ini yang 1,0, ini 1,45, 1,90, 1,135. Kita hitung ya, tadi disebutkan ada 14, berarti dari satu matriks ini ada 14 nilai yang bisa diekstra. Ini 14, 14, 14. Berarti 14 dikali 4 ya, 56 ya. Ada 56 nilai bisa didapatkan. Oke, itu GLCM ya. Nah, berikutnya kita lihat fitur tekstur lain yaitu local binary pattern ya, atau LBP ya. Nah, LBP ini eh, dia sama juga kerjanya ya, mendeskripsikan pola tekstur yang sifatnya lokal ya dalam citra. Kenapa lokal? Karena nanti dia eh, tidak seperti GLCM yang menghitung kemunculan ya, yang sifatnya dia global ya. Tapi lokal binary pattern ini hanya melihat pattern pada satu titik ya, kemudian pada titik lain, titik sebelahnya dan seterusnya. Jadi dia mengambil ukuran kecil ya, bisa 3x3 ya, 5x5, 7x7 ya. Kemudian dari ukuran tersebut ya, dia akan memilih satu pixel di tengah blok tersebut. Kemudian dia bandingkan nilai pixel tetangganya ya pada ukuran yang tadi disepakati. Berarti kalau 3x3 berarti tepat di sebelahnya ya. Tepat di sebelahnya ya. Kiri kanan atas bawah, serong kiri serong kanan atas bawah ya. Akan dilihat apakah apakah nilainya lebih tinggi ya dari nilai pusat atau lebih rendah ya. Jika lebih tinggi diberi nilai 1, jika lebih rendah diberi nilai 0. Jadi dikodekan dulu ya. Kemudian setelah itu nanti digabungkan baru dijadikan nilai LBP ya. Kita lihat ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Kita bandingkan intensitas piksel tetangga dengan intensitas piksel pusat. Jadi kita pilih satu titik sebagai piksel pusat. Maka dia selalu melihat local binary pattern ini mengambil area yang ukurannya itu ya apa, bisa berbentuk kotak, bisa juga sebenarnya berbentuk lingkarannya. Tapi secara komputasi lebih mudah kita menggunakan yang berbasis apa, kotak ya, misalkan 3x3, 5x5 atau 7x7 ya. Bisa lebih besar lagi sebenarnya, cuma tadi yang saya sampaikan di awal, tekstur tuh biasanya pola yang sifatnya kecil ya, yang ukurannya kecil, sehingga kalau mengambil yang besar ya biasanya tidak representatif lagi sebagai tekstur ya. Jadi kita lihat jika intensitas pixel tetangga maksudnya, itu lebih dari intensitas pixel pusat, maka kita kodekan dengan nilai 1. Kalau kurang, kita kodekan dengan nilai 0. Kemudian kita setelah selesai kita kodekan semua pixel tetangga itu, ya, kita 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 buat dia jadi satu kode ya, kode si tetangga itu 0101 tadi kita jadikan dia sebagai satu satu kode, kita sambungkan ya. Ya, penyambungannya biasanya dari posisi atas atau kiri dan bergerak searah jarum jam ya. Walaupun ini hanya biasanya saja ya. Artinya kalau kita mau pakai convention yang berbeda juga sebenarnya nggak masalah, tapi harus konsisten sekali lagi ya. Sama seperti ketika kita membuat chain code, ya harus konsisten. Kita mau mulai dari mana, kita mau ngarahnya kemana, itu harus konsisten. Ya. Nah, kita dapat kode binernya kita ganti jadi bilangan desimal, kemudian pixel pusat kita ganti nilainya dengan nilai desimal yang tadi kita dapatkan. Kita taruh di matriks baru ya, matriks LBP ya, di posisi yang sama dengan pixel pusat tadi ya. Misalkan ya, ada blok berikut ya. Nah, jadi pixel pusatnya 50 ya.
Kemudian ini tetangganya. Ya. Nah, 50 kita bandingkan dengan 48. Ya. Oh, lebih kecil. Maka di sini dikodekan dengan 0. Ya. Oh, ya. 50 dibandingkan dengan 50 dibandingkan dengan 50 ini. Ya. 60 misalkan ya. Karena saya mulai dari sini ya. Atau 50 bandingkan 38. Sama 0 juga. Ini 0 juga. Ya. Ini 0 juga. Ini sama 0. Ini 1, 1, ini 1. Ya. Kemudian disusun ya representasi binernya ya. Di sini dia mulai dari atas kiri dan bergerak searah jarum jam. Maka kita lihat atas kiri berarti ini ya. Berarti 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ya. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Ya, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita konversikan ke biner, angka ini dia menjadi 224. Maka nilai piksel pusat 50 ini ya nanti akan direpresentasikan menjadi nilai 2 224, maaf. 224 ya. Itu nilai LBP-nya ya. Apakah berarti langsung diganti di gambarnya? Bukan. Kan diganti di gambarnya ya. Ya kita siapkan matriks LBP ya. Tapi posisi si piksel pusat ini ya, posisi piksel pusat ini nanti isinya akan diisi dengan nilai LBP desimal ini ya. Jadi kita siapkan juga matriks LBP ya. Posisi 50 ini di posisi si matriks LBP-nya itu nanti diisi dengan 224. Jadi bukan mengganti, kita luruskan ya, kita bukan mengganti nilai piksel di gambar aslinya, bukan ya. Kita ganti itu kita isi di matriks LBP-nya ya. Sehingga nanti hasil dari LBP ini apa nih? Hasilnya sebenarnya sebuah matriks ya. Ini hasilnya sebuah matriks. Mohon maaf agak sulit juga ini menulisnya ya. Nah, dia hasilnya sebuah matriks. Ya. Ukuran matriksnya berapa? Ukuran matriksnya sama seperti ukuran citra. Karena dia nilai pada matriks LBP itu merepresentasikan tekstur yang ada pada gambar. Ya. Sehingga matriks LBP pada posisi 1,1 dia merepresentasikan tekstur pada piksel 1,1 pada gambar aslinya. Nah, gitu. Dan kenapa dia disebut lokal? Karena setiap nilai pada matriks LBP itu merepresentasikan tekstur hanya pada posisi itu saja. Dia tidak merepresentasikan nilai global seperti GLCM tadi ya. GLCM itu karena menggunakan fungsi statistik. Ya, kita tahu statistik itu menggambarkan kondisi global. Ya. Sedangkan local binary pair lokal ini setiap nilai pada matriks LBP itu menggambarkan tekstur hanya pada posisi itu saja, pada gambar aslinya. Oke, seperti itu ya, yang LBP. Nah, berikutnya kita lihat teknik ekstraksi eh, ciri lainnya ya, yang eh, tidak terkait sebenarnya dengan eh, gambar secara spesifik, tapi bisa juga digunakan untuk kasus klasifikasi gambar atau citra ya. Contoh misalkan ada yang namanya PCA ya, Principal Component Analysis, atau LDA ya, Linear Discriminant Analysis. Itu juga 11-12 lah, saudaraan lah PCA ya. Tapi intinya PCA ini ya, PCA ini dia mengurangi dimensi data ya, dengan tetap mempertahankan informasi penting dalam data ya. Jadi dia bisa juga disebut sebagai ekstraksi ciri, tapi tujuan utamanya adalah eh, mengurangi dimensi, mereduksi dimensi, ya. Karena
dalam prinsipnya tidak selalu data yang besar itu punya informasi yang apa namanya eh, eh, nilainya itu lebih baik daripada data yang ukurannya sedikit. Belum tentu, ya. Karena tadi kita sempat singgung salah satu faktornya adalah sparsity, ya. Jarangnya nilai itu juga mempengaruhi. Nah, PCA ini melakukan transformasi data menjadi komponen utama atau prinsipal komponen. Ini merupakan kombinasi linear dari variabel asli, ya. Jadi untuk memahami PCA ini, ya teman-teman, ya kita perlu melihat lagi ke eh, materi aljabar linear atau aljabar matriks atau matriks dan ruang vektor, ya. Mata kuliah yang sejenisnya yang membahas tentang eh, matriks, ya, terutama perhitungan eigenvalue dan juga eigenvektor. Ya, ini tidak akan dijelaskan detail di sini, ya. Kita hanya perlu tahu bahwa PCA ini menggunakan perhitungan eigenvalue dan juga eigenvektor. Ya, apa yang dilakukan dalam PCA ini? Yang pertama, melakukan normalisasi data, kemudian membuat matriks covariance, ya. Ini matriks covariance ini untuk memahami hubungan antar fitur, ya. Kemudian nanti dari situ ditentukan eigenvektor dan eigenvalue. Nah, eigenvalue dan eigenvektor ini bisa beberapa, ya. Tapi biasanya kita memilih tidak semua, ya. Karena tadi, ya, tujuan kita kan mereduksi, ya. Tujuan kita itu ingin mereduksi, ya. Maka kita pilih eigenvektor dan eigenvalue yang menurut kita cukup representatif saja, ya. Ya, jadi kita pilih prinsipal komponen, ya. Prinsipal komponen, ya, tadi eigenvektor, eigenvalue ini berdasarkan proporsi varians yang diinginkan, ya. Jadi berapa yang diinginkan nih, reduksinya berapa gitu, ya. Nah, transformasi data asli ke ruang baru didefinisikan oleh prinsipal komponen tadi. Nah, ini, ya, ini contoh nih prinsipal komponen. Jadi alih-alih misalkan kita merepresentasikan data kita dalam X1, X2, koordinat X1, X2 seperti ini, ternyata, ya, ketika kita analisis prinsipal komponen, kita bisa dapat Y1 dan Y2. Dan setelah kita amati, ternyata yang memiliki informasi yang sangat relevan itu adalah prinsipal komponen yang Y1 saja, yang eigenvektor Y1. Sehingga sebenarnya yang Y2 ini kita tidak butuhkan. Hanya Y1 saja yang kita bisa katakan sebagai prinsipal komponen, Y2 ini tidak. Jadi alih-alih dua dimensi X1, X2 ternyata bisa direpresentasikan dalam satu dimensi saja. Nah, ini contoh eh, prinsipal komponen. Oke, sekian, ya untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.